Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan persamaan kuadrat. Untuk materi menentukan persamaan kuadrat akan dibahas dua hal. Yang pertama, menentukan persamaan kuadrat bila akar-akarnya diketahui. Yang kedua, menentukan persamaan kuadrat bila akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Tapi seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan langsung bahas materi pelajaran kita kali ini. Yang pertama, menentukan persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya. Untuk menentukan persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya, ada dua rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, menggunakan rumus pemfaktoran. Bunyi rumus pemfaktoran itu adalah X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan rumus yang memanfaatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus tersebut, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh sebagai berikut. Tentukanlah persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar. Nomor 1, X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 3. Contoh kedua, X1 sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan min 2. Contoh ketiga, X1-nya sama dengan min 2 dan X2-nya sama dengan 2/3. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang nomor 1 dulu. X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 3. Pertanyaannya tadi kan, tentukan persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 3. Dijelaskan sebelumnya ada dua rumus yang bisa digunakan, maka saya akan bahaskan penggunaan kedua rumus tersebut. Yang pertama dulu, dengan menggunakan rumus pemfaktoran. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Dengan rumus ini kita tinggal mengganti X1-nya ini dengan 5. X2-nya ganti dengan 3. X1-nya diketahui 5, X2-nya diketahui 3. Maka ganti X1 dan X2-nya dengan yang diketahui. Maka akan menjadi X dikurang 5 dikali X dikurang 3. X dikurang 5 dikali X dikurang 3. Bila sudah seperti ini tinggal melakukan operasi aljabarnya. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 3 sama dengan min 3X. Min 5 dikali X sama dengan min 5X. Min 5 dikali min 3 sama dengan 15 sama dengan 0. Kita sudah dapatkan hasil perkaliannya. X dikali X. X dikali min 3. Min 5 dikali X. Min 5 dikali min 3. Kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan. X kuadrat. Min 3X min 5X yang sama dijumlahkan. Utang 3, utang 5 jadi utang 8. Min 3X min 5X jadinya min 8X ditambah 15 sama dengan
0. Maka kita dapatkan penyelesaiannya. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Coba kita lihat kalau kita menggunakan rumus kedua dengan memanfaatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Di sini disebutkan X1 tambah X2. X1-nya diketahui, X2-nya diketahui, ya tinggal ditambahkan. Berarti 5 tambah 3X, terus 5 kali 3. Maka kita peroleh X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15. X kuadrat dikurangi 5 tambah 3X. 5 karena X1-nya 5. 3 karena X2-nya 3. 5 dikali 3 dapat 15. Maka diperoleh persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan 3 adalah X kuadrat dikurang 8X ditambah 15 sama dengan 0. Mau dikerjakan pakai rumus pemfaktoran? Mau dikerjakan pakai rumus yang memanfaatkan rumus jumlah dan hasil kali? Hasilnya adalah sama. Hasilnya akan sama. Mau pakai cara yang mana itu terserah kepada kalian yang akan menggunakannya. Untuk contoh soal kedua, biar lebih lancar. X1-nya sama dengan 7 dan X2-nya sama dengan min 2. Yang pertama kita menggunakan rumus pemfaktoran. Ganti X1 dengan 7, ganti X2 dengan min 2. X dikurangi 7 dikali X dikurang min 2. Min ketemu min nanti jadinya plus. Maka diperoleh X dikurang 7 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Tinggal lakukan operasi aljabarnya. X dikali X dapatlah X kuadrat. X dikali 2 kita dapatkan 2X. Min 7 dikali X kita peroleh min 7X. Min 7 dikali 2 kita peroleh min 14 sama dengan 0. Tinggal diselesaikan. Yang sama dijumlahkan ataupun dikurangkan. Di situ ada 2X dikurangi 7X. Maka 2X dikurangi 7X jadinya nanti adalah min 5. Kalau X kuadrat karena cuma 1 nggak ada temannya ya udah nggak ada penjumlahan. Yang ada yang bisa dijumlahkan hanya yang 2X dan 7X ini. Maka akan kita peroleh hasilnya X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Menggunakan rumus yang kedua, rumus X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita ganti X1-nya dengan 7, kita ganti X2-nya dengan min 2. Maka kita peroleh X kuadrat dikurangi 7 tambah min 2X. X kuadrat dikurangi 7 tambah min 2X ditambah 7 kali min 2. 7 tambah min 2 itu 5. 7 kali min 2 itu nanti dapatnya 14. Maka kita peroleh hasilnya X kuadrat dikurang 5X dikurangi 14 sama dengan 0. Mau pakai rumus pemfaktoran, mau pakai rumus yang menggunakan rumus jumlah dan hasil kali, hasilnya sama. Sama-sama X kuadrat dikurang 5X dikurang 14 sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. X1-nya min 2, X2-nya 2/3. Dengan menggunakan rumus pemfaktoran, X dikurangi min 2 berarti nanti X tambah 2. X dikurangi 2/3.
Kita peroleh bentuknya X tambah 2 dikali X dikurangi 2/3 sama dengan 0. Lakukan operasi aljabarnya. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 2/3 diperoleh min 2/3 X. 2 dikali X diperoleh 2X. 2 dikali min 2/3 diperoleh min 4/3. Sama dengan 0. Bila ketemu ada bentuk pecahan seperti itu, sementara dia campur, ada yang pecahan, ada yang bulat. Di sini 1, di sini koefisiennya 2/3, di sini koefisiennya 2, di sini konstantanya 4/3. Maka cara menyelesaikannya yang gampang, kali semua dengan penyebutnya. Di sini penyebutnya per 3/3. Kali semuanya dengan 3. Semua dikali dengan 3. Berarti nanti X kuadrat dikali 3. Min 2/3 X kali 3. 2X kali 3. Min 4/3 kali 3. 0 kali 3. Semuanya dikali 3. Maka akan diperoleh X kuadrat kali 3, 3X. Min 2/3 X dikali 3, min 2. 2 dikali 3, 6. Min 4/3 dikali 3, min 4. 0 dikali 3, 0. Maka tinggal kita selesaikan. 3X kuadrat min 2X tambah 6X jadinya 4X dikurang 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh hasil penyelesaiannya adalah 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang memanfaatkan bentuk rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X dikurangi min 2 tambah 2/3. X ditambah min 2 kali 2/3 sama dengan 0. Untuk bentuk yang seperti ini menambah mengurangkan pecahan, yang ini berarti samakan penyebutnya. Nanti penyebutnya ini adalah per 3. Maka akan kita peroleh X kuadrat dikurangi min 6 tambah 2/3 X. Kenapa jadi kurang ini? Positif ketemu negatif, nanti jadinya negatif. Min 2 kali 2, min 4/3 X. Ini ingat ya, min 6 ini dapatnya, ini kan kalau nggak ditulis kan min 2/1. 3 dibagi 1, 3 dikali min 2, min 6. 3 dibagi 3, 1 dikali 2, 2. Ingat pelajaran SD. Kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan aljabarnya. X kuadrat dikurangi min 4/3 X, min 6 tambah 2 min 4, dikurangi 4/3. Sama seperti yang di sini. Ada per 3 kali semuanya dengan 3. Maka diperoleh 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Kenapa ini jadi tambah? Iya, di sini min ketemu min, maka jadinya plus. Lihat, sama kan hasilnya? Mau pakai rumus pemfaktoran, mau pakai rumus yang memanfaatkan persamaan bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, itu hasilnya akan sama. Mana yang akan digunakan terserah, mana yang paling nyaman bagi siswa sekalian. Terkadang mudah menggunakan pemfaktoran, terkadang mudah menggunakan rumus yang memanfaatkan bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah menentukan persamaan kuadrat bila akar-akarnya terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Rumus yang digunakan hanya satu, yaitu rumus yang
memanfaatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Hanya rumus ini saja yang bisa kita gunakan. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan kuadrat bila akar-akarnya terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, rumus yang bisa digunakan hanya yang ini saja. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, saya langsung berikan contoh soalnya seperti apa itu menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Contoh pertama. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 5X tambah 1 sama dengan 0. Nih dia, ada persamaan kuadrat tapi akar-akar persamaan kuadrat ini nggak tahu pula. Terus disuruh bikin persamaan kuadrat yang katanya akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat ini. Terus kalau kita mau faktorkan, nggak ada pula faktornya. Untuk tahu X1, X2-nya berapa ya nggak bisa juga ya, susah juga. Faktornya dari 1 itu 1 kali 1, kalau nggak min 1 kali min 1. 1 kali 1, 1 tambah 1 itu 2. Min 1 tambah 1 min 2, kalau dijumlahkan nggak ada yang dapatnya min 5. Berarti ini akar-akarnya juga bukan bilangan bulat. Itu kenapa rumus yang bisa digunakan ya hanya rumus ini. Rumus yang memanfaatkan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya, tentukan dulu manfaatkan dulu apa yang diketahui ini. Persamaan kuadrat ini manfaatkan. A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 1. Itu dulu dimanfaatkan. Cari dulu ketahui A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 1. Dari persamaan kuadrat ini kita cari X1 tambah X2-nya dan kita cari X1 kali X2-nya. X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Di sini B-nya adalah min 5, berarti min dari min 5 nantinya didapat 5. 5 per 1, 5 per 1 itu adalah 5. Kemudian kita cari X1 kali X2-nya dulu. X1 kali X2 itu rumusnya C per A. C-nya 1, A-nya 1, maka kita peroleh adalah 1. Nah, udah kita peroleh kan modalnya. Dari yang diketahui ini, cari X1 tambah X2, cari X1 kali X2-nya dari persamaan kuadrat yang diketahui ini. Kemudian, tentukan persamaan kuadrat baru yang dengan menggunakan rumus ini. Cuma, lihat soal. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali. Akar-akar persamaan X kuadrat kurang 5X tambah 1 sama dengan 0. 2 kali katanya. Maka rumus ini kita modifikasi. Kalau tadinya X1 tambah X2, X1 kali X2, maka dia akan menjadi X kuadrat dikurangi 2X1 tambah 2X2X ditambah 2X1 dikali 2X2 sama dengan 0. Kenapa dia di sini berubah menjadi 2X1 padahal rumus aslinya tadinya X1? Karena di sini yang dimintanya adalah 2 kalinya, 2 kali akar-akar persamaan. Kalau mau kita gampangin mikirnya, rumus ini adalah rumus untuk persamaan kuadrat yang diketahui. Rumus ini adalah rumus untuk persamaan kuadrat yang diketahui. Persamaan kuadrat yang akan kita buat, kita modifikasi sesuaikan dengan permintaan soal. Berarti kalau katanya 2 kalinya, maka yang tadinya X1 jadi 2X1. Yang tadinya X2 jadi 2X2. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memanfaatkan keterampilan aljabar kita.
2x1 tambah 2x2 itu kan belum bentuk simetri, maksudnya belum bentuk modal. Modal yang ada itu x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Di sini munculnya 2x1 tambah 2x2. Maka berlakukan hukum apa ketika bentuk simetri, ketika belajar bentuk simetri? Di sini ada 2, di sini ada 2, ada hal yang sama, berlakukan hukum distributif. Tarik yang sama keluar dari dalam kurung. Maka akan menjadi x kuadrat. Dikurang 2, di sini ada 2, ini ada 2, tarik keluar. Berlakukan hukum distributif. Di dalam kurung tinggal x1 tambah x2. X ditambah 2x1 dikali 2x2, kalau dikali nggak masalah, tinggal kali 2 kali 2, 4. x1 kali x2, x1 kali x2. Nah, sekarang sudah ketemu bentuk persamaan yang ada modalnya. Modalnya kita sebut ini x1 tambah x2 dan x1 kali x2 sebagai modal. Sekarang kita sudah temukan bentuk x1 tambah x2, kita sudah temukan bentuk x1 kali x2, tinggal dimasukkan. Ganti x1 tambah x2 ini dengan 5, ganti x1 kali x2 ini dengan 1. Maka kita peroleh x kuadrat dikurangi 2 dikali 5x ditambah 4 dikali 1 sama dengan 0. Selesaikan. Jadinya x kuadrat dikurangi 10x ditambah 4 sama dengan 0. Untuk lebih memahami lagi, saya tambahin contoh soalnya. Contoh kedua. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan lawan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. Lawan katanya. Jawab. Saya salinkan lagi rumus yang bisa digunakan. Rumus yang bisa digunakan hanya ini. X kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Cari dulu, manfaatkan persamaan kuadrat yang diketahui. 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 sama dengan 0. Manfaatkan persamaan kuadrat yang diketahui ini untuk mencari modal, untuk menentukan x1 tambah x2 dan x1 kali x2. Kita ketahui A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 4. X1 ditambah X2 min B per A. Min dari min 1 jadinya 1. A-nya 2 berarti 1 per 2. X1 dikali X2 C per A. Min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Kita sudah punya modal. X1 tambah X2 setengah. X1 kali X2 itu min 2. Sekarang kita akan menjawab, menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan lawan. Nah, arti kata lawan, kalau tadinya X1 maka lawannya min X1. Kalau tadinya X2 maka lawannya adalah min X2. Maka kita modifikasi rumusnya menjadi x kuadrat dikurangi min x1 tambah min x2x ditambah min x1 dikali min x2. Kenapa ini berubah menjadi min x1 dan min x2? Karena permintaan soal yang ditanya adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan lawan. Merupakan lawan dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Ingat, kalau lawan itu minnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal keterampilan kita mengerjakan bentuk aljabarnya. Ini akan menjadi x kuadrat ditambah x1 tambah x2x ditambah x1 dikali x2. Kok jadi tambah, Bu? Iya. Di sini ada min, di sini ada min. Berlakukan hukum distributif. Tarik minnya keluar. Minnya tarik keluar, ketemu min di depan. Kurung. Min ketemu min jadinya plus.
Maka yang di dalam kurung tinggal X1 tambah X2. Ini kenapa X1 kali X2, min kali min hasilnya plus. Sekarang modal sudah muncul, tinggal dimasukkan, tinggal diganti. X1 tambah X2 ganti dengan setengah. X1 kali X2 ganti dengan min 2. Maka diperoleh X kuadrat ditambah setengah X ditambah min 2 sama dengan 0. Ada per 2, kali langsung semuanya dengan 2. Semua dikali 2. X kuadrat kali 2, 2X kuadrat. Setengah X kali 2, min 2 kali 2, 0 kali 2, semua dikali 2. Akan kita peroleh X kuadrat kali 2, 2X kuadrat. Setengah X kali 2, tambah X, min 2 kali 2, min 4, 0 kali 2, 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan lawan dari akar-akar persamaan. 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 sama dengan 0 adalah 2X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 0. Saya tambahin lagi contoh soalnya, contoh ketiga. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 9 sama dengan 0. Beda lagi kalau tadi lawan, kalau sekarang kebalikan. Kita lihat cara menyelesaikannya. Saya salinkan lagi rumus. Biar sampai ingat, saya tulis terus di setiap lembarannya. Nanti lama-lama kan ingat. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Itu rumus dasar. Tentukan dulu X1 tambah X2 dan X1 kali X2 dengan memanfaatkan persamaan kuadrat yang diketahui. A-nya 2, B-nya min 5, C-nya 9. X1 tambah X2 itu min B per A, min dari min 5. Nanti dapatnya plus 5 per 2. X1 kali X2 itu C per A, berarti 9 per 2. Nah, kita kerjakan. X kuadrat dikurangi 1 X1 tambah 1 X2. X ditambah 1 X1 dikali 1 X2 sama dengan 0. Nah, kalau lawan, tadinya X1 jadi min X1. Tadinya X2 jadi min X2. Kalau kebalikan, nah di sini pertanyaannya itu kebalikan. Kalau kebalikan berarti dibalik. Kalau tadinya X1 jadi 1 X1. Kalau tadinya X2 maka jadi 1 X2. Nah, kalau sudah masuk rumus gini, ya gunakan keterampilan bentuk simetrinya. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sebelumnya sudah pernah diajarkan. Ini akan menjadi X2 tambah X1 dibagi X1 kali X2. Ingat, X2 dikali 1, kali silang, X1 kali 1, X1 kali X2. Ini sudah bentuk simetri. X2 tambah 1, X1 tambah X2 itu sama. 1 per X1 dikali 1 per X2 jadinya 1 kali 1, 1. X1 kali X2, X1 kali X2. Untuk perkalian tidak perlu proses penyamaan penyebut. Udah bentuk modal, udah bentuk X1 tambah X2, udah bentuk X1 kali X2, udah bentuk X1 kali X2. Tinggal dimasukkan. X1 tambah X2-nya ganti dengan 5 per 2. X1 kali X2-nya ganti dengan 9 per 2. Jadinya X kuadrat dikurang 5 per 2 dibagi 9 per 2. X ditambah 1 dibagi 9 per 2 sama dengan 0. Penyakitnya itu biasanya kalau udah ketemu pecahan bagi pecahan, pecahannya banyak, pusing duluan. Padahal sebenarnya nggak sulit.
Ingat membagi pecahan bagaimana? Bagi diubah menjadi kali, penyebutnya diputar atau dibalik. Berarti kalau 9/2 jadinya 2/9. Nih lihat, X kuadrat dikurang. Proses pembagian pecahan 5/2. 5/2 baginya ubah menjadi kali. 9/2 penyebutnya dibalik. 9/2 dibalik jadi 2/9X. Ditambah 1 dibagi. Baginya robah jadi kali. 9/2 dibalik jadi 2/9. Sama dengan 0. Kalau udah kayak gini tinggal disederhanakan. 2 bisa dibagi 2 nanti jadinya 1. Maka akan menjadi X kuadrat dikurangi 5/9X ditambah 2/9 sama dengan 0. Ada per 9. Kali semuanya dengan 9. Maka akan diperoleh X kuadrat kali 9. 9X kuadrat min 5/9X dikali 9 min 5X. 2/9 dikali 9 2. Ditambah 0 dikali 9 sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan. 2X kuadrat dikurang 5X tambah 9 sama dengan 0 adalah 9X kuadrat dikurangi 5X tambah 2 sama dengan 0. Udah ngerti? Oh iya, saya tambahin lagi lah. Saya tambahin contoh yang keempat. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X tambah 5 sama dengan 0. Apa pula modelnya nih 2 lebihnya? Sudah ada 3 soal ya. Kalau 2 kalinya tadi 2x1, yang tadinya x1 jadi 2x1, yang tadinya x2 jadi 2x2. Lawannya yang nomor 2, contoh nomor 2, lawannya. Yang tadinya x1 jadi min x1, yang tadinya x2 jadi min x2. Yang contoh ketiga, kebalikan. Yang tadinya x1 jadi 1/x1, yang tadinya x2 jadi 1/x2. Nah sekarang 2 lebihnya. Seperti apa pula penyelesaiannya? Tapi tetap langkah pertama gunakan persamaan kuadrat yang diketahui ini untuk mencari modal x1 tambah x2 dan x1 kali x2. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya 5. X1 tambah x2 min B per A. Min 3/1 sama dengan min 3. X1 kali X2 C per A. C-nya 5, A-nya 1, berarti 5/1 sama dengan 5. Oke, kita sudah punya modal. Tinggal selesaikan. Nih dia. 2 lebihnya, berarti kalau 3, 2 lebihnya berarti jadi 5. Kalau 1, 2 lebihnya berarti jadi 3. Berarti kan ditambahin 2. Berarti beda kan tadi ya. Kalau tadi 2 kalinya, kalau sekarang 2 lebihnya. Harus dipahami itu kata-kata seperti itu. Maka kalau tadinya X1 berubah menjadi X1 tambah 2. Kalau tadinya X2 berubah menjadi X2 tambah 2. X1 tambah 2, X2 tambah 2. Kalau sudah begini maka yang dituntut adalah keterampilan aljabarnya mengoperasikan bentuk simetrinya. Dia akan menjadi X kuadrat, ini dibuka kurung, X1 tambah X2 ditambah X2 tambah X ditambah 2.
X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Dekatkan X1 dengan X2. Jadi dapatnya X1 tambah X2. 2 tambah 2, 4. Nah, yang di dalam kurung ini kita urus dulu. Jadinya X1 tambah X2 ditambah 4X. Ditambah, ini perkalian. X1 kali X2, X1, X2. X1 kali 2, 2X1. 2 kali X2, 2X2. 2 kali 2, 4. Ini belum modal. Ini masih bisa diberlakukan hukum distributif. Ada 2, tarik 2-nya keluar. Maka menjadi X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 tambah 4X. Ini sudah bentuk modal, jadi jangan diusik lagi. Tinggal yang ini. X1 kali X2 ditambah. Ada 2, tarik 2-nya keluar. Jadinya 2 kali X1 tambah X2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, persamaan ini semuanya sekarang sudah memuat bentuk jumlah dan hasil kali. Ini bentuk jumlah X1 tambah X2. Ini bentuk hasil kali X1 kali X2. Ini bentuk jumlah X1 tambah X2. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, maka tinggal diganti angkanya. X1 tambah X2 ganti dengan min 3. X1 kali X3, X1 kali X2 ganti dengan 5. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang min 3 ditambah 4X ditambah 5 ditambah 2 kali min 3 ditambah 4 sama dengan 0. Min 3, 5, min 3. Kalau udah seperti ini tinggal nambah-nambahin. Min 3 tambah 4, 1. X kuadrat dikurangi X ditambah 2 kali min 3 nanti itu min 6. 5 tambah min 6, min 1, min 1 tambah 4 itu 3. Kita perolehlah persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Min 3 tambah 1, min 3 tambah 4, 1. 1 ketemu min jadi min X. 5 dikurang 6 tambah 4 sama dengan 3. Kita peroleh persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi X tambah 3 sama dengan 0. Saya ulang meringkasnya. Menentukan persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya. Ada 2 rumus yang bisa digunakan. Bisa gunakan rumus pemfaktoran X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Bisa menggunakan rumus yang memanfaatkan bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Untuk menentukan persamaan kuadrat bila diketahui akar-akarnya bisa menggunakan salah satu dari kedua rumus tersebut. Yang mana yang mau digunakan terserah. Yang berikutnya, untuk menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain, maka rumus yang bisa digunakan hanyalah rumus yang memanfaatkan bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus itu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, tahapan penyelesaiannya,
Manfaatkan persamaan kuadrat yang diketahui untuk menentukan modal. Modal di sini adalah X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Gunakan persamaan kuadrat yang diketahui untuk mendapatkan nilai dari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Gunakan persamaan kuadrat yang diketahui untuk menentukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Kalau sudah dapat itu, maka selesaikanlah atau bentuklah persamaan kuadrat yang diminta. Persamaan kuadrat yang diminta sesuaikan dengan permintaan soal. Kalau seperti contoh katanya 2 kali akar-akar persamaan, berarti kalau 2 kali, kalau tadinya X1 jadi 2X1. Kalau tadinya X2 jadi 2X2. Kalau katanya setengah dari persamaan, berarti menjadi setengah X1 dan setengah X2. Kalau katanya lawan, kalau lawan berarti kalau tadinya X1 jadi min X1, kalau tadinya X2 jadi min X2. Kalau katanya kebalikan, maka yang tadinya X1 jadi seper X1, yang tadinya X2 jadi seper X2. Katanya 2 lebihnya dari, berarti kalau 2 lebihnya X1 tambah 2, yang tadinya X2 jadi X2 tambah 2. Kalau katanya 2 kurangnya dari, berarti kalau yang tadinya X1 jadinya X1 kurang 2. Kalau tadinya X2 jadi X2 kurang 2. Kalau katanya yang akar-akarnya merupakan kuadrat dari, berarti kalau tadinya X1 jadinya X1 kuadrat. Kalau tadinya X2 maka jadinya X2 kuadrat. Maka materi tentang bentuk simetri yang diterangkan sebelumnya harus dikuasai, karena akan terpakai ketika kita akan menentukan persamaan kuadrat bila akar-akarnya terkait dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Oke, saya rasa cukup. Sekian dulu untuk materi menentukan persamaan kuadrat. Agar lebih lancar, lebih paham, dan lebih memahaminya dengan baik, kerjakanlah latihan yang saya berikan. Pesan saya, kerjakan latihan dengan target untuk menguasai materi, bukan sekedar untuk mengumpulkan tugas saja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.